Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ridho Sejarah. Di video kali ini kita akan membahas sejarah Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan berdiri sebagai upaya mempertahankan eksistensi Wangsa Isyana. Kekuasaan Wangsa Isyana terakhir berada di tangan Dharmawangsa Teguh saat memerintah Kerajaan Medang Kamulan atau Mataram kuno. Kerajaan ini runtuh akibat mendapat serbuan dari Kerajaan Sriwijaya yang berkoalisi dengan Raja Wurawari dari Luaram ketika sedang melangsungkan pernikahan Airlangga dengan Putri Raja Dharmawangsa Teguh. Dalam peralaya tersebut, sang raja gugur dan kerajaan menjadi porak-poranda. Airlangga berhasil lolos lalu mengasingkan diri ke hutan di daerah pegunungan Wanagiri bersama abdinya yang bernama Narotama. Tahun 1019 Masehi, Airlangga didaup oleh para pendeta dan rakyat bekas kerajaan Medang untuk kembali mendirikan kerajaan. Karena keadaan kota Watan yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan Medang sebelumnya telah hancur, Airlangga sebagai pendiri membangun ibu kota baru di Watan Mas, sebuah daerah yang berdekatan dengan Gunung Penanggungan. Ia dinobatkan sebagai raja pertama kerajaan Kahuripan dengan menyandang gelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawicramotunggadewa. Lokasi, letak geografis, dan peta wilayah. Mulanya, bangunan utama kerajaan Kahuripan berada di kota Watan Mas. Namun, disebutkan bahwa kota tersebut dihancurkan oleh musuhnya yang berasal dari sebuah kerajaan di Tulung Agung. Akhirnya, Raja Airlangga memerintahkan untuk memindah pusat pemerintahan ke Kahuripan. Sekarang, lokasi tersebut dimungkinkan berada di Desa Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Wilayah pemerintahan kerajaan ini berada di delta Sungai Brantas. Oleh karena itu, kawasan kerajaan Kahuripan memiliki tanah yang subur. Wilayah kekuasaan kerajaan Kahuripan membentang dari daerah Pasuruan di Pulau Jawa bagian timur hingga ke arah barat mencapai Madiun. Kemudian menyeberang ke Pulau Bali dan juga beberapa daerah di Jawa Tengah. Kehidupan politik Kerajaan Kahuripan. Di kehidupan politik, Raja Airlangga membangun struktur kerajaan yang kuat. Dalam menggerakkan kehidupan kenegaraan, Raja Airlangga menunjuk abdi-abdi setia. Salah satunya adalah Narotama sebagai Rakyan Kanuruhan dan Niti menjadi Rakyan Kuningan. Setelah kehidupan di istana mulai tertata, Raja Airlangga mulai bergerilya untuk menggalang kekuatan dari para raja lokal di sekitar kerajaan Kahuripan. Koalisi yang terbangun membuat Raja Airlangga mampu memperluas wilayah kekuasaannya, bahkan bisa mencapai beberapa daerah di Jawa Tengah. Penaklukan daerah-daerah yang menjadi sekutu dan kehancuran Sriwijaya yang merupakan musuh terkuat mengantarkan kerajaan Kahuripan pada masa keemasan. Selama melaksanakan tampuk pemerintahan, Raja Airlangga memegang teguh prinsip Astobroto yang diajarkan oleh Empu Kanwa. 8 elemen dalam Astobroto ini adalah logo pemerintahan yang ditegakkan oleh Raja Airlangga yang terdiri dari 1. Ambeging bumi. Bumi yang berarti tanah. Maksudnya adalah ambeging bumi merupakan simbol karakter manusia yang pemurah di satu sisi dan kuat di sisi yang lainnya. Yang kedua adalah ambeging tirta. Tirta berarti air. Maksudnya adalah representasi sifat adil seorang pemimpin. Yang ketiga, ambeging bayu. Bayu yang berarti angin. Maksudnya adalah ambeging bayu menyimbolkan seorang pemimpin yang harus bisa berada di segala lapisan masyarakat. Yang keempat, ambeging agni. Agni berarti api. Maksudnya adalah hal ini
gambaran dari seorang raja yang seharusnya berani membakar kebobrokan yang ada untuk menegakkan kebenaran tanpa pilih kasih. Yang kelima, Ambeging Suryo. Suryo artinya matahari. Raja dengan Ambeging Suryo diharapkan mampu menjadi pematik untuk terus menumbuhkan dan menggerakkan masyarakat untuk terus berkarya dan membangun negaranya. Yang keenam, Ambeging Dahono. Dahono diartikan sebagai angkasa. Maksudnya adalah pemimpin yang hendaknya mampu mempunyai hati seluas angkasa. Yang ketujuh, Ambeging Kartiko. Kartiko adalah bintang. Maksudnya adalah raja atau pemimpin yang hendaknya bisa menjadi patokan, barometer, dan pegangan yang teguh oleh rakyatnya. Dan yang terakhir adalah Ambeging Condro. Condro diartikan sebagai bulan. Karakter bulan adalah sebagai penerangan ketika malam sudah turun menjadi gelap. Hal ini dapat direalisasikan oleh seorang raja dalam bentuk memberikan cahaya terang kepada rakyatnya. Kehidupan di Kerajaan Kahuripan. Kehidupan ekonomi. Poros perekonomian yang digerakkan oleh Kerajaan Kahuripan adalah perdagangan. Sumber sejarah menyebutkan bahwa bandar atau pelabuhan dagang yang dimiliki Kerajaan Kahuripan adalah kedua terbesar dan teramai setelah Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Bandar niaga milik Kerajaan Kahuripan terdiri dari Hujung Galuh dan Kambang Putih di wilayah Tuban. Setelah kondisi kerajaan mulai menetap, Raja Airlangga merekonstruksi pelabuhan Hujung Galuh yang berada di muara Sungai Brantas. Pelabuhan Kambang Putih pun diberikan perhatian dengan diberikan hak-hak khusus. Di sektor lain, Raja Airlangga membangun tanggul di wilayah Waringin Sapta untuk mencegah terjadinya banjir bandang akibat luapan Sungai Brantas. Bendungan ini kemudian digunakan untuk mengairi sawah untuk menyambung kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud jaminan aman terhadap kecukupan sandang dan pangan pendudukan Kerajaan Kahuripan dari Raja Airlangga. Komoditas dagang yang diperjualbelikan di Kerajaan Kahuripan meliputi barang pecah belah seperti tembikar, kain hasil tenun, serta produk pertanian dari daerah pedalaman seperti beras, kayu, dan juga bermacam-macam daging. Kehidupan sosial dan budaya. Berdasarkan penafsiran prasasti peninggalan, diketahui bahwa sejak awal berdirinya Kerajaan Kahuripan sudah melakukan interaksi dagang dengan bangsa asing, khususnya dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di dalam prasasti Cane, tertulis beberapa negara yang dikenai pajak dagang oleh Kerajaan Kahuripan, yang terdiri dari negara Sinhala atau Sri Lanka, Pandikira, daerah Pandikira di India, Champa di Vietnam. Bidang budaya, Raja Airlangga memberikan perhatian penuh pada dunia kesastraan. Salah satu bentuk kecintaannya adalah perintah yang ia keluarkan pada tahun 1035 Masehi kepada Empu Kanwa untuk mengubah suatu kakawin yang diberi judul Arjuna Wiwaha. Kakawin Arjuna Wiwaha ditulis sebagai jaya sastra untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan Raja Airlangga untuk memenangkan ekspansi wilayah. Kehidupan agama. Kehidupan beragama di Kerajaan Kahuripan terkenal dengan toleransi beragama yang tinggi. Masyarakatnya saling hidup rukun dan bahu-membahu tanpa memandang perbedaan agama. Agama yang berkembang di Kerajaan Kahuripan antara lain Hindu Shiva, terlihat dari sebagian besar prasasti peninggalannya, Buddha, dan juga agama Resi atau Brahmana. Masa kejayaan di Kerajaan Kahuripan. Di masa kegemilangan Raja Airlangga banyak melakukan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan karena Raja Airlangga sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya.
Beberapa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Raja Airlangga untuk memudahkan rakyatnya menggelorakan roda perekonomian, antara lain membuat Sriwijaya Asrama pada tahun 1036 Masehi, mendirikan tanggul di wilayah Waringin Sapta pada tahun 1037 Masehi untuk membendung luapan air dari Sungai Brantas, merekonstruksi bandar penting di muara Sungai Brantas yang bernama Pelabuhan Hujung Galuh, membangun dan mempersiapkan jalan penghubung daerah kekuasaan di pesisir dengan pusat kerajaan Kahuripan yang ada di pedalaman, meresmikan tempat pertapaan yang berlokasi di Gunung Pucangan pada 1041 Masehi, dan memindahkan ibu kota kerajaan dari daerah Kahuripan ke wilayah Daha. Runtuhnya Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan dengan raja terkenalnya Raja Airlangga mengalami masalah pelik di ujung eksistensinya. Raja Airlangga sebenarnya sudah menunjuk Sang Gramawijaya Tunggadewi sebagai penerusnya. Namun, sang calon raja menolak dan memilih menjadi resi atau pertapa. Kedua putranya yang lain, Sri Samarawijaya dan Mapanji Grasakan, justru saling bersaing untuk memperebutkan tahta yang sudah ditolak. Memperhatikan saran dari Empu Barada, penasehat kerajaan Kahuripan, akhirnya Raja Airlangga membagi kerajaan dan wilayah kekuasaan menjadi dua. Wilayah bagian barat yang dinamai Kadiri dengan Daha sebagai ibu kotanya dipasrahkan kepada Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan bagian timur diamanatkan ke Mapanji Grasakan. Meliputi daerah Jenggala dengan Kahuripan sebagai ibu kota negaranya, hal ini menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Kahuripan. Setelah pemecahan kerajaan pada tahun 1045 Masehi, Raja Airlangga turun tahta dan kembali menjadi pertapa dengan gelar Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Peninggalan Kerajaan Kahuripan. Peninggalan yang berupa candi, ada Candi Belahan, ada Candi Jolotundo, Kakawin Arjuna Wiwaha, dan Petilasan Airlangga. Sedangkan peninggalan berdasarkan prasasti, ada Prasasti Kamalinian, Prasasti Pucangan atau Prasasti Calcuta, ada Prasasti Cane, ada Prasasti Baru, dan Prasasti Terep. Nah, penjelasan tadi merupakan sejarah tentang Kerajaan Kahuripan. Terima kasih yang telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.